Assalamualaikum, welcome back di ruang kosong ini. Masih bersama cawan kosong yang siap membahas tentang hal positif dan mengangkat tema pesan positif. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya jika kamu berkenan, dan nyalain notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Yuk kita mulai. Hidup sederhana tapi elegan tanpa hutang. Itu mah teori. Tidak ya teman-teman. Hidup sederhana tapi elegan tanpa hutang itu adalah pilihan yang sangat bijak, yang membawa ketenangan, kedamaian, dan tentunya kebahagiaan. Ya, ada beberapa prinsip dalam hidup untuk mencapai hidup sederhana, elegan, tanpa utang. Ada beberapa yang harus kita terapkan, yaitu salah satunya memprioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, banyak di antara kita yang tidak bisa membedakan itu, ya, antara kebutuhan atau keinginan. Ya, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Fokus pada barang dan layanan yang benar-benar diperlukan aja, ya, yang bukan keinginan atau sekedar hawa nafsu atau kadang ikut tren. Ya, terapkan gaya hidup minimalis dengan memiliki barang-barang yang berkualitas dan fungsional. Ya, jangan membeli karena murah dan meriah, apalagi yang sudah pasti kualitasnya tidak sesuai, barangkali seperti itu, dan justru akan membawa pemborosan seperti itu. Jadi terapkan gaya hidup yang minimalis dengan memiliki barang yang berkualitas. Ya, membeli tidak setiap hari, barangkali dalam setahun sekali, tapi pastikan yang berkualitas sehingga dipakainya juga jauh lebih awet. Ya, betul nggak ya? Hindari juga utang konsumtif. Nah, ini yang sering teman-teman langgar, ya, utang konsumtif. Ya, jangan membeli sesuatu hanya karena tren atau tekanan sosial, ya, karena lingkungan seperti ini dan kita pun ikut-ikutan seperti itu. Kadang kita menerapkan hidup seperti itu, ya. Gunakan prinsip jika tidak mampu beli dengan tunai, ya, contohnya tidak mampu beli dengan tunai berarti belum mampu. Jika kamu menerapkan seperti itu, maka hidup akan lebih enak. Jadi kamu akan terhindar dari hutang, ya. Kalau mampu aja, kalau mau beli jangan utang, ya. Jika harus berutang, ya, kalau memang terpaksa sekali harus berutang, pastikan untuk hal yang produktif, ya. Misalkan kamu mau investasi, ya, atau mau memulai membuka bisnis, ya, itu, dan kamu kebetulan tidak punya modalnya, tapi kamu punya kemauan dan tekad, kamu mau membuka bisnis. Nah, boleh, kalau tidak punya modalnya boleh berhutang untuk berkembang, ya, bukan untuk memenuhi keinginan yang ikut tren seperti itu. Jangan, hindari, ya. Kemudian pandai-pandailah atur keuangan dengan bijak, ya. Buat jurnalis, ya, atau buat anggaran bulanan atau patuhi rencana keuangan. Jangan dilanggar gitu, harus disiplin, ya. Sisihkan, ingat teman-teman, saya selalu mengulang-ulang ini, sisihkan, jangan sisakan, ya. Sisihkan dan sisakan sudah beda maknanya, ya. Sisihkan dana darurat agar tidak terpaksa berhutang saat ada kebutuhan mendesak, ya. Setiap kita itu tidak tahu kita kadang mengalami musibah atau sakit, karena kita tidak akan tahu semua itu. Jadi alangkah baiknya kita memiliki dana darurat, ya, bisa dibilang seperti itu, simpanan dana darurat. Anggaran tersebut jangan diotak-atik, kamu sisihkan. Misalkan gaji kalian setiap bulannya 5 juta, sisihkan untuk dana darurat itu minimal 10%. Sisihkan di rekening berbeda, jangan diganggu gugat, ya. Jika terjadi sesuatu yang di luar rencana, nah, uang itu ada, kamu tidak perlu susah kesana kesini mau berhutang.
begitu ya. Sisihkan dana darurat agar tidak terpaksa berhutang saat ada kebutuhan mendesak. Mulai investasi sederhana untuk masa depan ya teman-teman, mulai berinvestasi. Terapkan dulu dari diri sendiri ya, tingkatkan skill kamu, pengetahuan ya, keahlian kamu, berinvestasi di diri sendiri juga sehingga kamu memiliki value atau nilai lebih dari sebelumnya ya. Kemudian kamu jika membeli sesuatu, ingat ya, pilih kualitas daripada kuantitas atau jumlah ya. Kualitasnya didahulukan ya. Lebih baik memiliki sedikit barang berkualitas tabinya daripada banyak barang murah meriah yang cepat rusak ya. Itu ya, itu akan justru akan boros, kalian akan boros di situ ya. Investasi dalam pakaian klasik dan elegan yang tidak lekang oleh waktu itu juga bisa juga ya, bisa juga, tapi sepertinya juga kurang efektif seperti itu ya. Bangun gaya hidup yang berkualitas. Elegan tidak selalu berarti mahal ya, elegan itu tidak identik dengan kemahalan ya. Kebersihan, kerapian, dan percaya diri itu bisa membuat seseorang terlihat berkelas ya, rapi gitu, kelihatannya berkelas meskipun tidak mesti mahal ya. Gunakan waktu untuk pengalaman berharga ya, seperti membaca, belajar, dan beribadah. Belajar dan membaca ini sangat penting. Masyarakat Indonesia sangat tidak suka belajar dan tidak suka membaca. Makanya mereka selalu ketertinggalan ya. Jika teman-teman sadar, membaca itu sangatlah penting untuk mengasah otak ya, sehingga teman-teman bisa cerdas dan banyak pengetahuan begitu ya. Dan jangan lupa, ini penting juga diterapkan, bergaul dengan orang-orang yang positif, yang memiliki visi hidup, semangat yang baik ya. Jangan bergaul dengan orang yang cenderung vibrasinya rendah, banyak mengeluh, malas, dan sebagainya ya. Tahu sendiri, teman-teman mesti memilih orang-orang yang positif untuk kita berteman ya. Kawan bisa banyak ya, tapi teman pilih satu atau dua tapi yang berkualitas, itulah teman ya. Kemudian bersyukur dan nikmati hidup. Ini sungguh sangat penting, kunci apapun itu bersyukur dan menikmati hidup. Kebahagiaan sejati itu tidak datang ya dari materi ya, tetapi dari ketenangan hati ya. Ada juga yang bilang kebahagiaan tidak diukur dengan uang. Iya, kalau menurut saya betul juga, tapi jika uangmu sedikit, iya. Tapi apabila uangmu banyak, nah ya kan tentu membawa bahagia ya, sebab semuanya memakai uang ya. Oke. Fokus pada pertumbuhan diri ya. Hubungan baik dengan keluarga dan teman sangat penting, serta kontribusi untuk sesama ya. Keluargamu nomor satu ya, keluargamu. Jadi hubungan kalian dengan keluarga itu nomor satu. Jangan sampai hidup untuk diri sendiri dan keluarga terbengkelai, bahkan tidak ada komunikasi atau tidak ada koneksi ya. Hidup sederhana tapi elegan itu bukan soal memiliki uang yang banyak ya, atau rekeningnya yang menggelembung, bukan seperti itu, melainkan bagaimana kita mengelola apa yang kita punya dengan bijaksana. Nah, seperti itu, jadi akan menciptakan hidup sederhana tapi elegan dan tentunya bebas utang. Terapkan pelan-pelan ya teman-teman, semuanya perlu dilatih dalam hidup kita, dilatih sedikit demi sedikit. Jika di tahun ini 2025 kamu masih hidupnya begitu-begitu aja, koreksi diri, pasti ada yang salah. Jika setiap tahun hidupmu peningkatan dan lebih baik dari tahun sebelumnya, nah berarti kamu berhasil menata hidup kamu ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Izinkan saya undur diri dan sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.